Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi pada kuadran keempat. Oke, di sini kita akan membahas tentang relasi sudut alfa dengan sudut 270 derajat ditambah alfa dan relasi sudut alfa dengan sudut 360 derajat dikurang alfa. Oke, berikut kita lihat pembahasannya. Oke, kita lihat di sini di kuadran pertama itu ada ruas garis OP membentuk sudut alfa dengan sumbu X ya. Dan titik P itu kita dapat P, Q, di mana X-nya adalah P dan Y-nya adalah Q. Ya, sehingga kita peroleh perbandingan trigonometrinya adalah seperti berikut ini. Ya, sinus alfa sama dengan Y per R, di mana Y-nya adalah Q, sehingga kita peroleh sinus alfa adalah Q per R. Oke. Kemudian kosinus alfa yaitu X per R, di mana X-nya tadi adalah P, sehingga kosinus alfa itu adalah P per R. Begitu juga dengan tangen alfa dan kotangen alfa. Oke, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, di sini kita akan bermain dengan titik P yang akan kita rotasikan ke kuadran 4 ya, sejauh 270 derajat. Oke. Titik P kita rotasikan di kuadran 4, maka dia didapat di sini P aksennya adalah Q, minus P. Berarti X-nya adalah Q dan Y-nya berubah menjadi minus P. Oke, perhatikan ya. Di sini tadi kuadran pertama itu alfa, maka dia di kuadran keempat ya. Di sini sudutnya juga masih sama, yaitu 20 derajat. Ya, 20 derajat. Ya, karena tadi kita rotasikan dia sejauh 270 derajat. 270 derajat. Maka ya seperti ini dia. Oke, maka sudut alfanya masih tetap sama, yaitu alfa juga di kuadran keempat. Maka di sini menjadi 270 tambah alfa ya, itu 290 derajat. Ini bisa kita tuliskan dengan 270 derajat ditambah alfa. Oke. Dari sini ya bisa kita peroleh ya sinus 270 derajat ditambah alfa. Ya, kita perhatikan dulu P aksennya ya. P aksennya Q, minus P. Artinya di sini X-nya Q dan Y-nya minus P. Maka nanti kita peroleh sinus 270 derajat ditambah alfa itu sama dengan Y per R. Y-nya tadi minus P gitu ya. Oke, ini Y per R. Oke. Y per R sama dengan minus P per R. Oke, itulah dia untuk sinus 270 derajat ditambah alfa yang sudah ditunjukkan pada gambar ini, yang mana alfanya. Ya, oke. Kemudian kosinus 270 derajat tambah alfa itu sama dengan X per R. X-nya Q dan per R. Oke. Dan selanjutnya, tangen 270 derajat tambah alfa itu sama dengan Y per X, di mana Y itu min P, maka X adalah Q, maka didapat tangen 270 derajat sama dengan min P per Q. Oke. Sekarang kita relasikan dengan sudut alfa ya. Oke. Sudut alfa, maka diperoleh di sini sama ya dengan kosinus alfa. P per R, hanya saja tandanya berbeda. Ya, di kuadran keempat ini tandanya negatif. Oke, maka diperoleh di situ sinus 270 tambah alfa sama dengan min kosinus alfa. Kosinus 270 tambah alfa. Oke, kita lihat. Oke, sama dengan sinus alfa ya. Oke, tandanya positif, berarti dia tetap. Ya. Oke, maka kita peroleh
ya, nilai dari kosinus 270 tambah alfa ya itu sama dengan sinus alfa ya, sama dengan sinus alfa. Tandanya juga positif. Kemudian kita lihat di sini ya, tangen alfa min P per Q ya itu sama dengan kotangen alfa gitu, hanya tandanya nanti negatif gitu. Maka kita tuliskan di sini tangen 270 tambah alfa sama dengan min kotangen alfa. Oke, itulah dia relasi sudut alfa dengan sudut 270 tambah alfa. Oke, sekarang kita bahas tentang relasi sudut alfa dengan sudut 360 derajat dikurang alfa. Oke, masih bermain dengan titik P ya. Oke, titik P ini akan kita rotasikan sejauh 360 derajat ke kuadran 4 ya. Ke kuadran 4. Maka akan kita peroleh P aksennya ya. P aksennya yaitu P, negatif Q atau P, minus Q. Oke. Dan nanti di sini X-nya P dan Y-nya adalah negatif Q dan R-nya tetap ya. R-nya tetap. Kemudian sudutnya sama ya, sudutnya sama di sini sama-sama 20 derajat ya. Setelah diukur ya, setelah kita ukur dari sumbu X ke ruas garis OP aksen ini ya, ruas garis OP aksen, maka besarnya itu adalah 360 derajat dikurang 20 atau 340 derajat ya. 340 derajat kita tulis dengan 360 derajat dikurang alfa ya. Oke, itulah dia sudutnya setelah kita rotasikan di kuadran 4. Oke, kemudian setelah kita rotasikan maka bisa kita cari di sini ya nilai perbandingan trigonometrinya ya, sudut 360 derajat kurang alfa. Oke. Yang pertama yaitu sinus ya, sinus 360 derajat kurang alfa ya, yaitu Y per R. Dimana tadi Y-nya adalah min Q, R-nya tetap. Maka sinus 360 derajat kurang alfa adalah minus Q per R. Oke. Kemudian kosinus 360 derajat dikurang alfa ya. Oke, maaf di situ tuh kurang alfa ya. Itu X per R, di mana X-nya adalah P dan R-nya tetap. Maka di situ diperoleh P per R. Ya, oke, tangen juga seperti itu. Y per X ya, dimana Y-nya adalah min Q dan X-nya adalah P, maka diperoleh tangen 360 kurang alfa adalah min Q per P. Oke, sekarang kita hubungkan dengan nilai di kuadran pertama. Oke, kita lihat di sini ya, sinus 360 kurang alfa itu adalah ya berelasi dengan sinus alfa ya, Q per R ya. Hanya saja di kuadran keempat itu hanya kosinus yang bernilai positif, maka kita peroleh sinus 360 kurang alfa itu adalah min sin alfa. Oke. Kemudian kosinus 360 kurang alfa ya, kurang alfa P per R ya. Oke. Dia di kuadran keempat kosinus bertanda positif ya, maka kita peroleh kosinus 360 kurang A adalah kosinus alfa. Oke, kemudian kita lihat ya, kita lihat di sini ya, di kuadran keempat itu kosinus bertanda positif ya. Oke. Kemudian tangen ya, tangen 360 kurang alfa itu tadi itu ya berelasi dengan tangen alfa juga, sama dia Q per P
Ini hanya tandanya di koordinat keempat tangen bertanda negatif. Ya, bertanda negatif. Maka kita peroleh tangen 360 kurang alfa itu adalah negatif tangen alfa. Oke, itulah dia relasi sudut alfa dengan sudut 360 derajat dikurang alfa.